Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang ayah di Amerika Serikat punya seorang anak gadis yang kecil tapi mandiri. Satu kali waktu dia bawa anaknya itu pergi ke Disneyland dan berkata, kamu main-main sendiri, bisa beli karcis sendiri kan? Kamu main-main, pokoknya sore pulang kantor papa jemput kamu. Lalu papanya pergi ke kantor bekerja. Pulang dari kantor, langsung dia bawa mobil ke rumah. Sampai di rumah, buka pintu, kemudian panggil-panggil nama sang anak. Gak ada yang nyaut. Baru di situ dia ingat, ya ampun, anakku masih di Disneyland. Bawa mobil keluar, langsung dia pergi ke Disneyland. Tadi dia sudah bilang, nak, papa berhentiin kamu di sini, ada tiang di situ. Kamu pokoknya tunggu papa di tiang itu nanti. Dari jauh di tengah kegelapan papanya lihat dengan sorot lampu mobil ada tiang dan anaknya ada di situ. Lalu kemudian papanya parkir, bawa anaknya masuk ke mobil. Maaf nak, papa lupa. Kamu kok hebat nak, kamu tetap di situ. Kamu kok nggak kemana-mana, kamu nggak mencari-cari papa di mana-mana. Kan papa bilang aku suruh tinggal diam di sini di pinggirnya tiang. Jadi aku tinggal di pinggirnya tiang papa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan kita itulah harus menjadi sikap kita. Hidup bergantung, anaknya tahu papanya pasti jemput kok. Anaknya tahu bagaimanapun, berapa lama pun papa pasti datang jemput aku. Dia tinggal diam di situ. Hari ini saya ingin bicara mengenai Christ-centered life. Kehidupan yang berpusatkan kepada Kristus. Di dunia ini Bapak Ibu, manusia itu ada dua macam orang Kristen. Satu itu Kristen yang kita sebut the follower, pengikut. Kristen yang kedua itu disebut murid. Tolong tanya, Bapak Ibu sekedar pengikut atau murid? Kalau kita murid, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena murid itu luar biasa. Memang kalau waktu Yesus bagi-bagi roti 5 ketul roti 2 ekor ikan jadi cukup untuk 5.000 orang. Waktu Yesus bagi-bagi berkat, pengikutnya itu ribuan. Tapi coba lihat, waktu Yesus di Taman Getsemani, waktu Yesus mau menghadapi yang namanya salib, waktu Yesus di pengadilan, waktu Yesus ada tergantung di atas kayu salib, di mana follower? Di mana pengikut? No one. Tapi yang ada hanya beberapa murid. Itu sebabnya di dalam hidup ini, kalau sudah lihat waktu Yesus bangkit, Yesus tidak cari pengikut. Dia pergi dan cari dan menampakkan diri kepada murid. Murid itu penting. Nah, hari ini saya ingin bawa kita lihat di dalam Yohanes 15 mengenai murid. Karena itu yang Tuhan ingin dari hidup saudara dan saya. Mari kita lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
8 ayat yang kita baca ini ada kata-kata yang selalu diulang-ulang. Kata itu adalah tinggallah di dalam aku, tinggal. Bahasa asli tinggal adalah meno. Tinggal, punya pengertian meno ini, yaitu adalah tempat. Orang tinggal di suatu tempat. Di mana kamu tinggal? Kan begitu. Tinggal itu menunjukkan suatu tempat. Apakah kita tinggal di dalam Allah? Apakah kita tinggal di dalam hati Allah? Apakah kita ada tinggal di dalam firman? Tinggal itu bicara tempat. Tinggal juga bicara posisi. Meno bicara posisi. Bahwa posisi kita sebagai orang Kristen, sebagai murid, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita harus jaga posisi itu tetap seperti itu, tidak berubah. Itu namanya meno. Posisi kita sebagai anak Tuhan, posisi kita sebagai orang Kristen, posisi kita sebagai murid tidak berubah walaupun dunia berubah. Lalu kita lihat meno juga punya pengertian condition, kondisi. Apapun kondisi kita, Tuhan mau kita tetap apa? Ada dalam kondisi yang benar. Walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada masih banyak hutang kita belum bisa bayar, walaupun ekonomi kondisinya masih belum bagus, walaupun politik ini mulai bergelora, kita harus tetap setia, kita harus tetap tidak berubah, kita harus tetap ada dalam kondisi berpusatkan kepada Kristus. Meno bicara juga mengenai relationship, hubungan satu dengan yang lain, hubungan khususnya dengan Allah. Meno bicara bahwa saya punya hubungan dengan Allah, tinggal di dalam Allah artinya saya punya hubungan dengan Kristus. Bukan hubungan yang timbul tenggelam, tapi hubungan yang kuat. Bukan hubungan yang renggang, tapi hubungan yang betul-betul intim dengan Dia. Meno bicaranya banyak. Itu sebabnya di dalam hidup ini kalau kita sudah betul-betul bisa meno, abide, tinggal di dalam Kristus, ada 3 keuntungan terjadi bagi kita. Apakah keuntungan itu? Yang pertama, keuntungan pertama bicara mengenai holy life. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman, kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, bersih, clean. Bicara apa di sini? Bahasa aslinya adalah kataros, clean, kudus, suci. Dari apa? Suci dari atau kudus dari apa-apa yang haram, yang tidak boleh kita sentuh. Kudus pula dari spiritual pollution, yaitu polusi-polusi rohani yang bisa mengganggu hidup rohani saudara dan saya, menghambat kemajuan meningkatnya hidup rohani saudara dan saya. Hati-hati dengan polusi-polusi rohani yang bisa mematikan iman, yang bisa mematikan doa, yang bisa mematikan, menghancurkan akan devotion saudara, saat teduh saudara. Hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa membuat engkau renggang dari Allah. Kudus atau kataros bicara, kita kudus dari hal-hal yang rasa salah, dari guilty feeling. Terlalu banyak orang Kristen hidup dalam guilty feeling mengenai dosa di masa lalu, mengenai apa yang mereka kerjakan di masa abu-abu mereka. Dan perasaan itu selalu mengganggu hidup mereka. Kataros itu bicara kudus daripada rasa bersalah. Kudus juga bicara mengenai bebas dari percabulan, bebas dari perzinahan, bebas dari kemesuman, bebas dari perselingkuhan. Itu kudus, kataros. Itu sebabnya dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman. Kataros. Sampai di mana kita bersih? Kita hanya bisa bersih kalau kita tinggal, abide in Him, ada di dalam Dia.
Itu sebabnya kita harus belajar satu hal Bapak Ibu, stay out of sinful life. Belajar supaya hidup itu jangan terus-terusan mau kotor oleh kesalahan dosa. Ada teman saya satu di SMP, selalu aja dari pagi sampai malam sangat pandai berbohong. Udah tahu kalau bohongnya itu pasti ketahuan, tetap aja bohong. Udah ketahuan kalau bohong hanya senyum-senyum. 10 menit lagi bohong lagi. Ini orang yang tidak peduli dengan kekudusan. Kita harus tahu bahwa kita kudus, bicara stay out of human righteousness. Bicara mengenai kebenaran manusia. Kebenaran manusia tidak boleh jadi standar kita. Standar kita adalah firman. Kenapa? Manusia itu punya kebenaran sendiri-sendiri. Istri rasa benar sendiri, suami rasa benar sendiri. Seorang profesor punya kebenarannya sendiri. Dosen yang lain punya kebenaran sendiri. Lalu orang berkata, kamu rasa benar itu relatif. Benar itu relatif. Itu cara pandangmu, itu pendapatmu, itu kacamatamu. Kacamata saya nggak begitu kok. Ini yang kita harus hati-hati. Standar kebenaran kita adalah firman. Stay out of fake righteousness. Kita harus menjauhkan diri dari kebenaran yang palsu. Zaman sekarang ini banyak muncul berita-berita yang rasanya benar tapi palsu. Hoax. Jangan dibaca hoax. Hoax. Terlalu banyak simpang siur berita-berita. Itu sebabnya saudara-saudara yang rajin untuk kirim berita, forward berita, WhatsApp sekarang sudah batasi cuma 5 orang. Punya berita mau dikirim hanya bisa kirim 5 orang. Saya tahu begitu, saya tidak pernah mau upgrade softwarenya. Jadi saya sampai hari ini masih bisa kirim 20 orang. Terus, sementara yang sudah kadung nggak bisa lagi, hanya 5, balik lagi kirim lagi 5, kembali lagi kirim lagi 5. Karena mereka ingin menangkal berita-berita yang tidak benar, yang hoax. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sebenarnya hidup ini begini. Kita itu sasaran kita adalah bagaimana jadi murid dan kita belajar hidup suci kudus dalam dunia ini. Di tengah dunia yang penuh dengan godaan, penuh dengan dosa, penuh dengan masalah, jerat yang bisa menarik kita. Kita belajar hidup kudus. Tapi saya baca, orang-orang yang super kaya di dunia, mereka itu bukan fokus kepada kekudusan. Fokus mereka, saudara tahu, umur panjang. Kalau udah kaya raya, gak umur panjang, rugi. Siapa yang menikmati kekayaan saya, katanya. Jadi saudara, mereka berupaya sekarang ini yang super kaya, super wealthy, ingin umur panjang. Contoh, yang punya perusahaan namanya Oracle, Larry Ellison, sumbang 430 juta US dollar dan 200 juta dolar lagi ke University of Southern California untuk menyelidiki mengenai penyakit kanker, supaya penyakit kanker itu ada obatnya yang betul-betul manjur mujarab. Dia sumbang begitu banyak, 630 juta US dollar untuk penyelidikan, research. Karena ingin supaya manusia itu bisa umur panjang. Berikutnya, tahun 2014, penemu Google, Sergey Brin dan Larry Page, sumbang 1,5 miliar US dollar untuk research center yang namanya Calico untuk menyelidiki penyakit-penyakit yang selalu menyerang orang tua dan tolong dicari obatnya. Supaya orang boleh tua tapi nggak mati-mati, umur panjang. Lanjut, tahun 2016, pendiri Amazon, Jeff Bezos dan temannya nyumbang 116 juta US dollar untuk menyelidiki penyakit-penyakit yang bisa
derita karena radiasi handphone. Tolong carikan obatnya karena rata-rata manusia di dunia ini punya handphone. Lanjut. Ada yang namanya Dave Asprey. Dave Asprey ini punya kopi yang namanya Bulletproof Coffee. Kopi yang tahan peluru. Begitu. Dave ini tiap hari minum pil suplemen 150 biji. Supaya mencegah penurunan daya otaknya. Karena Dave ini kaya, dia berkata, saya ingin hidup 180 tahun umur. Dan kalau saya minum ini semua, saya bisa sampai umur 180. Dan dia sudah habiskan 1 juta US dollar. Saudara lihat bahwa manusia di dunia ini fokusnya beda. Haram gak masalah. Tidak bermoral tidak masalah. Yang penting kaya, umur panjang. Tapi Alkitab ajarkan kita harus bersih, suci, kudus. Fokus saudara dan saya jangan berubah. Sebagai murid, suci, kudus. Hanya bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Dia. Nah, yang kedua kita mau lihat bersama-sama, keuntungan kedua adalah fruitful life, kehidupan yang berbuah. Kalau kita tinggal dalam Dia, meno, tinggal di dalam Kristus, maka kita akan berbuah. Carang tidak bisa berbuah sendiri. Itu firman. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal di dalam aku atau pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kunci berbuah apa? Tinggal di dalam Kristus. Meno. Punya relationship dengan Kristus. Baru bisa berbuah. Jadi murid itu tuntutannya apa? Berbuah. Berbuah itu adalah karpos dalam bahasa aslinya. Punya pengertian berbuah secara karakter. Bahwa karakter kita itu menghasilkan buah kehidupan yang baik. Tingkah laku yang baik. Sikap hidup yang baik. Tindak tanduk yang baik. Itulah buah yang diinginkan oleh Kristus. Yaitu adalah buah karakter kita. Orang tidak bisa melihat Yesus dan membaca Yesus. Orang luar tidak membaca Alkitab, yang dia baca saudara dan saya. Yang dia lihat dan baca dan nikmati adalah karakter kita. Itu sebabnya kita harus memiliki karakter sebagai buah hidup yang baik. Lalu ada yang disebut fruit of the spirit. Buah roh. Galatia 5, 22-23. Bicara mengenai buah-buah roh. Ada sabar, ada rendah hati, ada penguasaan diri. Buah-buah roh. Bahwa kita tinggal di dalam Kristus supaya menghasilkan buah-buah roh semakin dahsyat. Karena waktu manusia dosa, Bapak Ibu, karakter itu hancur karena dosa. Waktu kita berdosa, buah-buah roh itu nggak ada yang hidup dalam hidup manusia. Tapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus dan kita hidup di dalam Dia dan tinggal di dalam Dia, maka buah roh itu muncul. Karpov bicara mengenai fruit of the lips, buah bibir. Yaitu adalah ucapan-ucapan yang memuliakan Allah. Pujian penyembahan kepada Allah. Keberanian kita menceritakan mengenai kasih Allah kepada orang lain. Keberanian untuk kita bersaksi. Mulut dipakai untuk perbuatan yang baik. Kehidupan yang baik. Ini karpos. The fruit. Buah yang Allah inginkan.
Kalau saudara lihat pohon mangga, seandainya bayangkan ada pohon mangga di sini. Besar batangnya, rimbun daunnya, carangnya banyak, buahnya banyak. Saudara ambil batu, saudara lempari pohon mangga itu dengan batu. Saudara ambil stik, tongkat, saudara pukulin pohon mangga ini. Saudara ambil cat, saudara cat, buat grafiti. Remember one thing. Pohon mangga yang dibegituin, dipukul, dilempar, dicat, tetap mengeluarkan buah mangga yang manis. Itulah hidup kita. Diapa-apain, apa yang menjadi buah kita? Yang keluar baik, yang keluar manis, yang keluar pahit, yang keluar sepet. Buah apa yang keluar dari hidup, saudara? Kalau kita tertanam di dalam Dia, tertancap dalam Dia, tinggal di dalam Dia, meno itu, kita akan mengeluarkan buah yang baik. Ini yang Tuhan mau dari kehidupan seorang murid. Kita menghasilkan buah kehidupan yang baik. Jangan ribut terus dengan mertua. Jangan ribut terus dengan ipar. Jangan ribut terus dengan saudara kandung. Buah apa yang kita keluarkan dari hidup? Manusia hidup paling lama sih 100 tahun. Itu kalau sempet. 100 tahun itu pendek. Dibandingkan bermiliar-miliar tahun kita akan hidup dalam kekekalan. 100 tahun itu pendek. Hasilkanlah buah yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga kita lihat, kalau kita meno tinggal di dalam Kristus, keuntungan ketiga adalah blessed life. Hidup yang diberkati. Di dalam ayat 7 dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat menyenangkan. Tapi ayat ini kan punya syarat. Tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Baru mintalah apa saja. Kata minta itu adalah aiteo dalam bahasa aslinya. Aiteo itu adalah permintaan dari yang inferior kepada yang superior. Dari orang yang ada di bawah kepada yang di atas. Aiteo itu adalah meminta, anak-anak meminta pada orang tua. Manusia meminta kepada Allah. Tapi beda dengan Yesus. Yesus waktu berdoa dan meminta kepada Allah tidak pakai aiteo, tapi dia pakai erotao. Erotao itu bicara apa? Erotao itu bicara aku satu level dengan Allah. Karena aku memang sama dengan Allah. Karena aku adalah Allah. I'm equal God. Yesus tidak di bawah, Allah di atas. Waktu dia minta itu, pakai kata itu, erotao, satu level. Kalau kita enggak, kita pakai aiteo, kita di bawah minta kepada Allah yang besar. Dan sikap kita di dalam meminta, iman kita dalam meminta, harus benar dan sungguh-sungguh. God is pleased with our relationship. Tuhan itu senang dengan hubungan kita yang baik dengan Dia. Kalau mau dapat sesuatu yang baik dari Allah, tinggal di dalam Dia, jaga hubungan dengan Dia. Tanpa itu,
Mana berani mulut kita minta macam-macam sama Allah. God is pleased with our request. Tuhan itu senang dengan permintaan-permintaan kita. Bapak Ibu jangan mikir Tuhan kelabakan kalau kita minta apa-apa. Allah itu nggak pernah out of stock. Loh dia minta apa? Waduh lagi nggak ada itu. Terus Tuhan garuk-garuk kepala. Nggak ada. Tuhan senang ketika anak-anaknya minta sesuatu. Dan Tuhan sangat senang kalau menjawab apa yang menjadi keinginan saudara. God is pleased to answer our needs. Dia sangat senang untuk memberikan apa yang menjadi keinginan saudara dan saya. Itulah Allah. Barusan liburan kan? Kamis, tanggal 7 kan? Saya ke Solo. Ada kepentingan Pak? Nggak ada. Kepingin ngukur jalan tol. Dengan teman saya pergi Solo. Naik mobil dia. Coba kecepatan segala macam. Keren sih. 1 jam di jalan tol kemudian macet. Di stop polisi. Dihadang kasih pagar betis dan juga mobilnya dihadang di tengah jalan. Kita lihat aduh macet, mungkin sebentar lagi dibuka, tungguin setengah jam gak dibuka. Kita langsung mikir, ngapainnya ke Solo, pulang deh. Jadi turun Caruban, langsung putar balik, masuk tol, pulang Surabaya. Makanlah saya di restoran terkenal yang heboh hari-hari ini. Lombok Ijo, ayam goreng spesial. Tadi waktu mau berangkat dan malam sebelumnya ada 3 makanan saya mau makan di Solo. Saya kasih tahu ya. 1, kambing dan gulai kambing. Mumpung Ibu Agnes sedang di luar pulau di Berau pelayanan bersama Pak Kim Ho dan istri. Jadi saya pikir nomor 1 saya mau makan gulai dan kambing. Nomor 2 saya mau makan timlo. Yang banyak jeroannya itu. Sekali-sekali libur. Nomor 3 saya mau makan itu nasi liwet. 3 ini. Di sini dan di sini. Nggak jadi. Pulang. Karena macet. Banjir yang luar biasa. Ya udahlah. Hari Jumat sore jam 5, ajaib bin ajaib. Saya dapat kiriman gulai, enak sekali dari jemaat. Langsung saya bilang sama Bu Agnes, mantep nih Tuhan berkati saya. Dari 3 keinginan saya, gulai masuk, puji Tuhan. Kemudian saya siap-siap. Saya pergi Adiasa, ada kematian, saya khotbah penghiburan. Selesai khotbah penghiburan, mbaknya tanya, Pak mau makan apa? Soto atau nasi liwet? Nasi liwet! Dapat 2. Nasi liwetnya enak lagi. Sampai saya minta tolong teman, tolong difoto nomor HP-nya. Biar besok-besok saya bisa pesen. Tinggal 1. Timlo belum. Saya masih menunggu kapan Tuhan memberkati. Tapi Tuhan itu ajaib loh. Saya nggak minta loh. Saya nggak berdoa macam-macam. Tapi dia tahu bagaimana memberkati anaknya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tinggal di dalam Dia akan punya 1001 cara memberkati hidup saudara dan saya. Tapi tugas kita adalah meno in him. Tinggal di dalam dia. Sehingga apa yang menjadi doa saudara didengar Tuhan. Apa yang menjadi doa saudara dijawab oleh dia. Manusia paling bahagia di dunia itu adalah manusia yang doanya dijawab. Boleh gak punya banyak dalam hidup, tapi ketika dia berdoa, Allah siapkan, Allah berikan dalam hidup.
Amin Bapak Ibu. Ini sesuatu yang indah. Itu sebabnya mari dalam hidup saudara dan saya, kita jaga hidup kita boleh tinggal di dalam Dia. Supaya kita bertumbuh dalam kesucian kekudusan. Tidak ada orang yang tidak suci dan kudus bisa masuk di dalam kerajaan sorga. Apalagi orang yang bermain-main dengan dosa. Kita tinggal di dalam Dia supaya kita bisa berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Kita tinggal di dalam Dia supaya di dalam hidup saudara dan saya kita boleh menikmati berkat yang Allah inginkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Fokus saudara dan saya adalah tinggal di dalam Dia. Lalu kita akan sungguh bertumbuh, tambah dewasa untuk hidup memuliakan Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.